Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmi Afrilianti, mahasiswa Universitas Terbuka Serang. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga mengambil sari-sari makanan yang diperoleh dari makanan yang kita makan dan selanjutnya akan dijadikan energi untuk kita beraktivitas. Mari kita simak video pencernaan manusia berikut sampai selesai ya. Pertama, makanan masuk ke mulut. Mulut merupakan pintu gerbang ke sistem pencernaan manusia. Sistem ini berfungsi memecah makanan menjadi beberapa bagian dengan tujuan mempermudah proses pencernaan. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkan makanan sehingga lambung tidak perlu mencerna seluruh bongkahan makanan. Dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah dari lambung, makanan pergi ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, mineral dari sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum. Rektum adalah ujung muara dari besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang yang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh.
Demikian penjelasan dari saya, semoga praktikum sistem pencernaan manusia ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.